dia akan menjadi rahmat. Tapi orang yang baca terjemah, ada perintah membunuh, dijabarkan, itulah yang menjadi teroris. Artinya, tidak boleh menilai Islam berdasarkan oknum. Tapi Islam harus dipahami berdasarkan terhadap hukum Islam yang ada di dalamnya. Saya kira begitu, Bang Herdi. Yang pada intinya saya tidak menelaah semua apa yang Anda jabarkan tadi, disebabkan karena itu wifi di tempat saya ini error. Ya, alhamdulillah sekarang sudah bisa menggunakan wifi HP adik saya. Saya kira begitu sementara. Baik, terima kasih Mas Zuma. Oh ya, ternyata tadi benar kan dugaan saya, jangan terlalu panjang, karena kadang-kadang karena kita pakai online ya, nanti terputus. Dan saya beritahukan lagi untuk teman-teman yang di komen YouTube, komen Zoom ini ya, tolong jaga juga kondisi ya, jangan membuat suasana panas di situ. Dan juga bagi teman-teman yang Kristen maupun Islam di sini mau ingin berdiskusi, silakan pakai room yang lain. Di sini banyak room-room, silakan jadi dipecah-pecah ya. Di sini ada diskusi, di ruangan yang lain ada diskusi. Jadi saya beri kesempatan untuk teman-teman yang lain mau berdiskusi dengan ini, ada Mas Samuel ataupun teman-teman Mas Jose, bisa bergeser ke room yang lain untuk berdiskusi. Bikin aja tema di sana. Kita fasilitasi semuanya kok. Untuk selanjutnya silakan Mas Herdi menjawab ataupun menganalisa jawaban dari Mas Zuma. Monggo. Oke, jadi Bro Suma ya, tentang penghakiman Yesus itu, jadi tidak ada penghakiman Yesus saat dia datang. Jadi karena tema kita adalah tentang latar belakang teroris. Jadi tolong yang lain, siapa tadi yang nulis? Yang nggak berkepentingan, tolong dong di-mute sendiri mic-nya. Jangan sampai kalian mengganggu teman-teman yang lagi diskusi di sini. Oke, saya buka Matius ya, Matius 25 ya. Bro Suma, jawabannya di sini. Matius 25. Oke. Nah, penghakiman terakhir ini, Bro. Apabila anak manusia datang dalam dekat bersama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Oke, perlu saya panjang-panjang karena penghakiman Tuhan kami yang kami imani adalah di akhir zaman. Lalu tentang apa tadi teror, katanya Bro Suma itu hanya berlaku saat itu ya. Bentar ya. Aduh, ini kok. Oke, ya, bentar. Bro Suma, kita buka lagi di dalam surah 9 ayat 29 ya. Ini tidak berlaku tidak berlaku saat itu. Ya, nih. Perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian. Artinya di hari kemudian hari saat Muhammad itu, saat terus sampai sekarang. Nah, adapun kalau memang Islam tidak memerangi, yaitu karena hukum-hukum di Indonesia melarang itu. Hukum negara ya, bukan hukum Islam. Hukum negara melarang itu ya. Jadi bukan karena memang Islam mayoritas, Bro. Ya, memang Islam mayoritas. Tapi dengan adanya hukum Indonesia, saya melihat kemunduran hukum Islam itu terlihat jelas. Ya, jadi bukan karena bukan karena Islamnya nggak melakukan, tetapi Islam dibatasi dengan hukum yang ada, yaitu hukum negara. Ya, begitu jawabannya. Nah, itu kalau Bro mau counter, itu ada di dalam surat 73 ayat 10 itu tentang kamuflase. Jadi Muslim itu wajib artinya ikut alur lah. Nanti ada saatnya pasti terjadi. Mungkin kita buka lagi pembenarannya di dalam Quran ya. Saya bawa banyak data dari Quran di compare ke hadis biar imbang ya. Karena kalau saya banyakin di hadis nanti bronya kurang setuju. Oke. Di dalam Al-A'raf 1 sampai 4. Alif Lam Mim Sad ya. Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya supaya kamu memberi peringatan dengan kitab itu kepada orang kafir dalam kurung dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman.
ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran daripadanya. Tempat. Betapa banyaknya negeri yang telah kami binasakan. Maka datanglah siksaan kami menimpa penduduknya di waktu mereka berada dalam hari, di malam hari, atau di waktu mereka beristirahat di tengah hari. Oke, bro. Jadi ini apa yang dititakan oleh Allah tentang penyerangan-penyerangan, teror-teror itu, ya itu sudah dimulai bukan di zaman Muhammad. Katanya di sini itu dari zaman-zaman yang lampau. Betapa banyaknya negeri yang telah kami binasakan, maka datanglah siksaan kami menimpa penduduknya di waktu mereka berada di malam hari atau di waktu mereka beristirahat di tengah hari. Jadi siksaan itu apa? Siksaan Allah apa? Ya karena tidak taat kepada Allah dan Rasul. Makanya di dalam hadis jelas ditegaskan oleh Muhammad bahwa barang siapa yang tidak bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulnya akan dibunuh. Yang bersaksi akan dilindungi harta dan nyawanya. Itu kan di dalam hadis. Ini compare-nya ke dalam Quran. Ya, mungkin hal-hal praktek seperti itu kita lihat di dalam hadis ya. Kita compare lagi ke hadis, bro. Ini tentang Khaybar. Ya. Ya, karena kawan-kawan itu sering menarasikan pembunuhan yang diatasnamakan oleh Muhammad itu selalu dinarasikan sebagai peperangan. Apakah peperangan yang dimaksud seperti kawan-kawan pahami atau peperangan seperti apa? Kita buka di hadis Bukhari ya. 2769. 2769. Oke. 2769 ya. Nah, di sini tentang perang Khaybar. Nah, perang Khaybar, bro, di sini berkata Nabi, kita baca ya. Oke. Berkata Nabi Muhammad mendatangi Khaybar pada waktu subuh. Nah, itu ayat yang Quran tadi kita baca itu, ini compare-nya. Di mana penduduk, jadi Muhammad mengamalkan apa yang dinarasikan oleh Allah. Ini prakteknya. Di mana penduduk Khaybar sedang keluar dengan membawa alat bertani, cangkul, sekop, dan lain-lain di atas leher pundak mereka. Tak kala mereka melihat Muhammad, mereka berkata, Muhammad dan pasukannya. Oke, lanjut bentar ya. Lalu mereka berlindung di balik benteng. Lalu Muhammad mengangkat kedua belah tangan dan berdoa, Allahu Akbar, hancurlah Khaybar. Sesungguhnya kami apabila mendatangi perkampungan suatu kaum, maka amat buruklah pagi hari dialami orang-orang diperingatkan tersebut. Kemudian kami mendapatkan keledai-keledai harta rampasan. Ya kan? Bro, di sini bukan peperangan, tapi lebih identik kepada perampokan. Kenapa begitu? Karena di sini ya, bro, lihat ya. Orang itu alat bertani, cangkul, sekop di atas leher. Orang-orang Khaybar mau bertani, diserang oleh Muhammad. Ini bukan peperangan. Ini jelas, ini perampokan. Ya, ini perampokan, bro. Karena aturan suatu peperangan di zaman dahulu itu kedua belah pihak itu menggunakan persetujuan. Kita janjian di mana perang, di lembah mana, di lembah ini, di lembah A, B, C, D. Kayak gitu, ada persetujuannya. Tetapi ini bukan peperangan, ini murni perampokan. Nah, mungkin kita bawa ke dalam, saya dapat penyergapan kafilah ya. Penyergapan kafilah adalah serangkaian serangan penyergapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat Nabi terhadap kafilah. Ya, jadi ini bukan peperangan. Jadi bro sebut tentang kafilah, tadi ini bukan peperangan. Murni kafilah itu pedagang lalu diserang oleh Muhammad. Apakah itu peperangan? Bukan. Ya. Karena itu sifatnya ofensif. Ya, jadi sifat ofensif itu lebih menjurus kepada sesuatu yang merampok. Itu atas inisiatif sendiri. Jadi bukan atas ayo kita perang, janjian kita ketemuan di sini. Enggak, bukan seperti itu. Nah, itu yang diamalkan oleh Muhammad, yang dipraktekkan oleh Muhammad, itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala.
Yang mana Allah akan kita buka Quran lagi ya. Di dalam surah 8 ya. Surah 8. Surah 8. Jadi saya selalu imbangi bro dengan Quran ya. Biar enggak nanti bro katakan ini takwil atau pemahamannya terlalu dangkal ya kan. Tapi satu saya kasih tahu bro ya, Quran itu kalau tanpa hadis, tanpa tafsir, Anda nggak bisa akan mengerti. Jadi Quran itu saya kira Bro Herdi terlalu banyak ya, terlalu banyak menyimpulkan. Terlalu panjang Jadi itu, Bang Ini terlalu panjang akibat gitu. karena tidak dikasih waktu. Saya mencoba tadi memberikan keluhan satu, tapi satu aja ayat ya. Udah saya kira banyak asumsi nih di sini. Al-Anfal. Tolong ditahan. Jadi kalau kamu mempertanyakan, jangan kamu membuat ulasan. Itu Ya, namanya santai, kamu santai, mengulas sendiri. Saya santai dari tadi. Kita semua santai kok. Justru kamu yang nggak santai begitu ya, membahas kitab orang dengan membuat narasi sendiri. Itu kan menurut saya nggak bagus itu. Kamu kita buat diskusi, kesimpulan sendiri. nanti ditanggapi. Saya moderator di sini, makanya ada sesuatu yang kurang beres, akan saya cut begitu. Oke, saya kira sudah cukup Mas Herdi ya. Silakan Mas Zuma. Saya bacakan satu ayat ini, An-Anfal 12 ya. Satu ayat aja ya. Satu ayat. Bro Zuma, satu ayat ya, boleh? Satu ayat. Gimana Mas Zuma? Silakan. Oke, Al-Anfal 12, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak aku jatuhkan rasa ketakutan, ini rasa teror ya, dalam hati orang-orang kafir, maka penggalah. Jadi soal membunuh ini penggal kepala mereka. Jadi kepala mereka dipisahkan dari tubuhnya. Jadi penggal. Ini tentu pembunuhan bro. Dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka. Silakan lanjut. Baik. Jadi gini ya, inilah kalau misalnya orang hanya memahami ayat-ayat seperti dalam Al-Quran ini, kalau dia Muslim pasti sudah jadi teroris ini. Karena kenapa? Tidak berdasar terhadap ilmu. Saya ngambil satu contoh di dalam pemahaman sahabat kita tadi di dalam surah At-Taubah ayat 20 berapa tadi, ayat 29. Dikatakan qatilul ladina la yu'minuna billah wala bil yaumil akhir. Celakanya kata akhir itu dia ceritakan akhir-akhir zaman sekarang. Padahal akhir yang dimaksud di situ adalah akhirat. Nah, itulah kalau misalnya selalu mengambil bahasa Quran dalam bahasa sehari-hari. Tidak memahami bahwa yang dimaksud di situ adalah akhirat. Hari setelah kiamat. Bukan hari-hari saat sekarang ini. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak juga beriman kepada hari akhirat. Apa itu maksudnya? Orang-orang yang apa yang harus diperangi di sini? Berdasarkan pemahaman Bang Herdi, ya diperangi seperti yang Bang Herdi mau. Gitu. Padahal dalil ini sangat jelas, ini berbicara mengenai kondisi pada masa itu. Saya ingin menerangkan begini, saya tidak ingin mengikuti irama Anda yang tidak memahami ilmu hadis. Di dalam Al-Quran seperti yang saya katakan tadi ya, ada kata qatal. Qatal itu penekanannya kemudian bisa diartikan membunuh. Bisa diartikan usir dan seterusnya. Nah, berbicara mengenai Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, maka ada hal yang perlu Anda lihat di situ. Pertama, periode Makkah. Yang kedua, periode Makkah kedua. Periode Makkah ketiga. Dan yang terakhir adalah periode Madinah. Ayat-ayat yang turun pada periode Makkah, pertama, kedua, ketiga, dan di Madinah, itu tidak bisa Anda sangkut pautkan kemudian kondisi pada masa itu dengan kondisi pada saat sekarang. Oh, Islam itu agama teroris. Karena di dalam kitab Al-Quran diterangkan, tunggu dulu. Contoh seperti surah Al-Araf ayat 4 yang Anda kemukakan tadi. Justru itu menampar muka Anda. Anda sering menuduh bahwa Allah itu bukan Tuhannya Bani Israel, bukan Tuhannya para nabi. Tetapi Allah di dalam surah itu menerangkan bahwa dari sejak zaman dulu, ya, Allah telah memerintahkan kepada nabinya untuk memerangi, untuk mengepung, untuk membunuh,
dan tidak menyesahkan musuh Allah sedikit pun. Bahkan kalau Anda lihat secara jujur dalam kitab Anda, perintah Tuhan di dalam kitab Anda, jangan biarkan apapun yang bernapas. Jadi terjawab yang di situ. Nah, kemudian Anda mencoba mengambil dalil-dalil yang diwahyukan pada masa periode Makkah ketiga, kedua, dan pertama, dan Madinah. Anda lupa kedudukan ayat-ayat suci Al-Quran tidak menjadi sebuah hukum di dalam pengajaran agama Islam hanya berdasarkan terjemah. Seperti misalnya perintah al-qatal atau membunuh pada masa periode pertama, Mekah pertama. Di ayat Al-Mudaththir misalnya, ayat ke-19, ayat ke-20. Ya, di situ menggunakan lafaz qatalah, menjelaskan bahwa Allah melaknat terhadap orang-orang yang pada masanya telah mengingkari Allah dan telah menentang ayat-ayat Al-Quran. Mereka ditetapkan sebagai orang-orang yang celaka. Qatala kemudian masuk ke dalam Indonesia, semuanya diterjemahkan bunuhlah, atau mereka dibunuh, atau mereka disergap, atau mereka diperangi. Itu adalah contoh dalil pada periode Makkah, pewahyuan periode Makkah pertama. Al-qatal secara keseluruhan diungkap dengan menggunakan fi'il madi, ya, seperti yang saya terangkan tadi. Kemudian dengan menggunakan lafaz yang sama seperti penjelasan ayat-ayat di dalam surah Al-Mudaththir yang saya katakan tadi, atau kita ambil di surah Abasa ayat 17, lafaz katalah itu tujukan malah kepada orang-orang yang tidak memahami tentang hakikat dirinya, dikarenakan amat sangat ingkar terhadap Allah, cinta terhadap kekafirannya. Sebab itulah turunnya ayat ini, ya, sebagaimana yang kemudian di dalam ilmu sanad itu dikisahkan oleh Ibnu Al-Munzir. Beliau berkata, turunnya ayat ini berkenaan dengan Ubay bin Abi Lahab, ya, yang berkata, saya kufur dengan Tuhan, dengan Allah. Di situ juga sama menggunakan kata katalah. Artinya bahwa Indonesia menerjemahkan semua kata itu bunuh, 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 bunuhlah, bunuhlah. Padahal bisa jadi celakalah, bisa jadi terkutuklah, bisa memahami Al-Quran menggunakan terjemah. Nah, itu baru periode Mekah pertama. Belum selanjutnya, periode kedua. Di situ juga banyak perintah membunuh. Ya, turun juga ayat yang menerangkan seperti surat Taha ayat 40. Ya, di situ juga ada bunyinya al-qatal yang berkaitan dengan kisah perjalanan Rasulullah, yaitu Nabi Musa alaihissalam yang menghukum mati manusia tanpa disengaja. Ada juga dalil itu, perintah menghukum, perintah membunuh, dan seterusnya. Jadi adalah kesesatan kemudian ketika hanya memahami menggunakan terjemah, kemudian lari ke hadis juga terjemah, kemudian dipadu-padukan, kemudian dianggap itu sebagai konsep. Saya hanya ingin saudara Herdi ya, memahami bahwa di dalam Islam yang menjadi kaidah utama di dalam penjabaran kehidupan sosial itu la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Jadi dalil demi dalil yang Anda bawa dari ayat suci Al-Quran, dari hadits, itu tidak berlaku. Dalam kata ayat itu berkesesuaian dengan masa pada masa itu. Makanya ada asbabul nuzul, ada asbabul wurud. Kita lihat sekarang. Anda hidup di negara yang dimerdekakan dengan perjuangan mayoritas umat Islam. Kami memperjuangkan negara ini. Anda menjadi damai. Tidak lagi dijajah oleh Belanda, oleh orang-orang non-Islam selama berabad-abad. Lalu kemudian ketika kami menghendiakan negara ini, kami serahkan negara ini untuk Anda diami, untuk Anda tinggali, untuk Anda nikmati. Anda kemudian menuduh kami teroris. Oh, luar biasa itu. Kami berjuang mengusir penjajah yang agamanya Kristen, yang agamanya Katolik. Begitu merdeka Anda duduk dengan tenang, Anda noding ke kami adalah teroris hanya berdasarkan dalil yang Anda comot, Anda dudukkan dengan hadits, Anda jadikan sebagai sebuah konsep, Anda tuduhkan kepada kami. Sementara dalil kaidah syariahnya di dalam Islam, la ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy, faman yakfur bittagut wa yu'min billah wa qad istamsaka bil
bil urwa dan seterusnya. Jadi ayatnya sangat jelas. Bagaimana kemudian umat Islam itu berperilaku dalam kehidupan? Kan Allah menerangkan dalam surah Al-Baqarah, walau sya'a rabbukal amana man fil ar kulluhum jami'a apa anta tukrihu kepada manusia hatta yakunu mu'minin. Dan jika sekiranya Allah itu menghendaki, tentulah kepada manusia semua yang ada di muka bumi akan beriman, ya, seluruhnya kepada Allah. Ini jelas kaidahnya. Bagaimana kemudian Allah menerangkan sekiranya saya mau, tidak perlu tidak perlu Allah itu memerintahkan kemudian untuk membunuh dengan cara yang tidak memiliki alasan. Jadi ketika Anda menerangkan di dalam surah Al-Araf, di dalam surah Al-Ma'idah, di dalam surah ini, kemudian Ibnu Majah, dalilnya sekian, hadis sekian, Anda menjadikan sebagai tuduhan. Kita ada agama teroris. Anda salah di situ. Sementara ketika saya mengangkat dalil satu aja, hanya Markus 16 ayat 16. Anda mengatakan itu berbicara mengenai hari penghakiman. Padahal perintahnya jelas, siapa yang percaya dibaptis. Apakah dibaptis itu nanti di hari kemudian? Apakah dibaptis itu nanti saat hari ini? Tidak, dibaptis itu dari sejak Kristen itu ada. Berarti ketika sejak Kristen itu ada, dibaptis itu ada, maka perintah membunuh itu juga ada. Siapa yang percaya baptislah, siapa yang tidak percaya bunuhlah. Makanya muncul pertanyaan, dalil ini masa berlakunya kapan? Nanti kadaluarsa ini ayat kapan? Sementara perintah, kalau saya ungkap semua dalil-dalil perintah seperti Anda mengungkap hadis-hadis ini, saya serampangan mengambil perintah-perintah yang ada di dalam kitab Anda, kacau. Debat kita kacau, karena perintahnya sangat sadis. Kalau dalam ajaran agama Islam, perangi orang yang memerangi kamu. Kalau di dalam agama Anda, di kitab Anda, jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Bunuh semuanya. Kota yang diberikan oleh Allah kepadamu, jangan kau biarkan apapun yang bernapas di dalamnya. Itu ada nggak sadis di atas sadis? Ada nggak ayat-ayat Al-Quran yang seperti itu? Diperintahkan membunuh seluruh apa yang ada dalam isi kota. Kalau di antara seisi kota, ada di antara seorang saja yang mengajak kamu beriman kepada ilah lain selain aku, maka bunuhlah satu kota itu. Bayangkan, cuma satu orang yang mengajak orang murtad dari Kristen, keluar dari Kristen, semua di kampung itu harus dibunuh. Ya, tapi saya nggak mau menyentuh itu. Cukuplah Anda yang tahu bahwa dalil banyak sekali berselebaran di dalam kitab Anda yang perintah membunuh, bunuhlah. Itu sangat banyak di dalam kitab Anda. Tetapi saya tidak menemukan asbabul wurudnya. Saya katakan asbabul wurud karena ini bukan firman Tuhan. Asbabul wurudnya saya tidak pernah temukan seperti Markus 16 ayat 16 itu. Ketika mereka percaya, baptislah dia. Ketika mereka tidak percaya, bunuhlah dia, hukumlah dia, penyahkanlah dia, hilangkanlah dia. Ini kapan berakhirnya ayat itu? Sampai kapan ini berlakunya? Kalau yang tadi saya katakan kepada Anda, perintah membunuh kepada oknum, kepada golongan pada masa itu, sesuai dengan geografisnya, sesuai dengan sosialnya, sesuai dengan rasa bahasa dan kondisi pada masa itu. Masa di mana transisi, seorang rasul datang mengajarkan kebenaran, mengajak kepada Bani Israel, mengajak kepada orang Quraisy, mengajak kepada orang Nasara untuk kembali kepada hukum Allah. La ilaha illallah. Tentu banyak musuhnya, sama seperti Musa. Makanya diterangkan, aku akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa. Apa itu? Dia jago perang, dia jenderal perang, dia pemimpin perang, dan itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ketika berperang, coba Anda lihat dalam kitab Anda, bagaimana kemudian di dalam dituliskan dengan tinta emas di dalam kitab Anda, bagaimana seorang Yosua, bagaimana seorang Samuel, bagaimana seorang Musa dilanggengkan namanya, diabadikan namanya. Kenapa? Karena mereka adalah pahlawan-pahlawan Allah, mereka adalah pejuang-pejuang Allah, menegakkan kalimat la ilaha illallah. Itu diterangkan dalam kitab Anda loh itu. Bahkan perbedaannya hanya sedikit dengan Rasulullah. Rasulullah ada kaidahnya. Dia punya aturan main. Kalau nabi-nabi terdahulu tidak punya aturan main. Bunuh semuanya. Tidak boleh membunuh. Kalau di Rasulullah Muhammad SAW, jangan bunuh orang tua. Jangan bunuh anak-anak. Jangan bunuh tawanan. Jangan bunuh orang yang menyerah. Tapi di dalam agama Anda, berdasarkan kitabnya, siapapun yang bernapas,
harus dilenyapkan. Mau dia anak-anak, mau dia hewan, mau dia bahkan disebutkan keledai, sapi, lembu, disebutkan semua harus dibunuh. Apa salahnya binatang? Kenapa harus dibunuh? Kalau di Islam perang, tumbuhan pun tidak boleh dirusak. Itu kaidahnya dalam Islam. Nah, kemudian ketika Anda mencoba untuk mengambil dalil Anda, hadits yang Anda jadikan sebagai santapan malam hari ini, saya hanya satu kata buat Anda, sahabat saya Bang Herdi. Ya, Anda tidak memahami tentang ulumul hadits, tentang makna hadits, tentang asbabul wurud hadits. Anda nggak ngerti situ. Sehingga Anda serampangan dengan adanya teror, Amrosi, kemudian Santoso, kemudian siapa lagi, itu yang Anda jadikan sebagai wajah daripada Islam. Anda lupa bahwa yang mengusir penjara di negara ini itu adalah berkat perjuangan agama rahmatan lil alamin. Buyut Anda Bang Herdi itu ikut kepada penjajah pada masa itu. Mereka antek-antek penjajah. Begitu orang-orang Islam dari kerajaan Islam dan kerajaan Islam yang satu menyatu memperjuangkan Nusantara ini, mengusir daripada daripada leluhur Bang Herdi, kakeknya Bang Herdi tidak dibunuh, tidak diusir, tempat ibadahnya tetap berdiri hari ini. Nah, kalau dalil yang Anda bawa hari ini adalah dalil yang harus berlaku tanpa harus ada perang, tidak ada batasan, saya yakin sekali Bang Herdi tidak ada sampai hari ini. Karena kakeknya nggak ada, neneknya nggak ada. Bagaimana mungkin Anda terlahir, kakekmu nggak ada? Itu yang perlu Anda paham. Jadi sekali lagi terakhir dari saya, yang Bang Herdi, karena kita sudah lebih 1 jam, ya, Trump. Itu pasti dan itu bisa dibuktikan. Nah, kaitannya yang tadi sedikit lagi, Anda mengatakan bahwa hukum Islam sedikit demi sedikit sudah tergerus di Indonesia. Itu yang Anda jabarkan. Anda lupa, rumusan Pancasila itu adalah rumusan para ulama. Sehingga yang terjadi sekarang, sila pertama, sila kedua, sila ketiga, keempat, dan itu semua adalah manifestasi intisari daripada Quran. Kalau Anda mengatakan tidak ada qisas, ingat, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu kedudukannya lebih tinggi. Allah ditaati, kemudian Rasul ditaati, kemudian pemimpin. Hebat kan? Berarti ini 3 komponen yang tidak bisa terlepas. Itulah akidah Islam, itulah syariat Islam. Ketika pemimpin memerintahkan untuk melakukan A, maka umat Islam kudu wajib melakukan A. Tidak ada penawaran di situ. Jadi artinya ketika syariat Islam tidak menjadi asas sebuah negara, maka diwajibkan bagi umat Islam itu taat kepada pemimpin, pada pemerintah. Itu ada kaidahnya dalam ajaran agama Islam. Jadi susah untuk mencari celah di dalam ajaran agama Islam itu. Demikian sementara. Makasih. Baik, terima kasih Mas Umar. Kita sepertinya sudah di ujung acara ya, sudah hampir 2 jam. Silakan Ya, Mas Herdi menjawab sekaligus kalau berkenan silakan di closing statement aja biar kita nggak terlalu panjang. Monggo Mas Herdi. Oke, ya. Sayang waktunya hanya sedikit. Saya mau debat panjang lebar sebenarnya. Oke, di tahun 632 bulan Maret, Muhammad berkata, saya diperintahkan untuk memerangi semua orang sampai mereka mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Lalu di tahun 1189 bulan Januari, Saladin berkata, saya akan menyeberangi lautan menuju pulau-pulau mereka untuk mengejar sampai tidak ada orang lagi di muka bumi ini yang tidak mengakui Allah. Lalu di tahun 1979, Ayatollah Khomeini berkata, kami akan mengekspor revolusi kami ke seluruh dunia sampai seruan la ilaha illallah dikumandangkan di seluruh dunia. Lalu November 2001, Osama bin Laden, itu nama saya juga ya. Saya diperintahkan untuk memerangi orang sampai mereka mengatakan tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah dan Rasulnya Muhammad. Ini adalah titah turun-temurun yang diwahyukan oleh Allah kepada Muhammad dan Muhammad kepada penerusnya sampai sekarang ini. Adapun yang tidak terjadi di Indonesia dalam mayoritas mungkin karena terbelenggu dengan hukum yang ada di negeri ini, bukan karena Islamnya tidak mampu.
Ya, tapi Anda boleh saja dikatakan begitu karena hukum Indonesia itu lebih mengutamakan moralitas. Keutamaan kepada sesama manusia itu lebih penting. Itu hukum Indonesia. Nah, tentang apa yang didiskusikan dengan Bang Suma dari tadi, Bang Suma tidak menyentuh poin-poin yang saya tekankan. Bahwa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas umat manusia dalam tanda kutip Islam adalah peperangan sampai hari kiamat. Itu poin perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad berkata di dalam suatu hadis Sahih Muslim 5200, saya buka ya, bentar. Oke, saya buka ya, saya screen. Bahwa kiamat tidak akan terjadi. Jadi sampai kiamat pun peperangan. Itu narasi dari Muhammad dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bentar ya. Hadis Sahih Muslim. Ya. Moderatornya santai ya. Saya agak lambat ini. 42043 45 03. Oke. Oke. Oh, bukan. Oh, bentar ya. Salah kayaknya. Muslim. Ya. 52. Mana ya? 5203. Bentar. 4203, 5203 kayaknya. Oke. Oke. Nah, ini betul. Jadi di sini Muhammad berkata, tentu perkataan Muhammad itu tentu atas perintah Allah. Karena Muhammad berkata, setiap yang keluar sambil menunjuk mulutnya adalah kebenaran. Itu kata Muhammad. Jadi kalau kebenaran tentu itu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad berkata, kiamat tidak terjadi hingga kaum muslimin memerangi. Jadi perintah perang itu sampai akhir zaman. Ya. Tergerusnya paham-paham yang diajarkan oleh Muhammad. Menurut saya itu suatu kemajuan Bang Suma ya. Kemajuan di dalam nilai-nilai moralitas. Itu kemajuan. Saya mendukung kalau Anda tidak seperti apa yang Muhammad pahami, ajarkan. Saya setuju. Itu kemajuan buat saya. Menurut saya itu kemajuan. Ya, mungkin secara akidah itu adalah kemunduran. Ya. Lalu tentang apa yang kita bahasakan di sini, apa yang kita diskusikan bahwa latar belakang teroris. Ya. Teroris itu adalah sesuatu yang mencemaskan, ketakutan. Tadi kan saya sudah baca bahwa di dalam Quran bahwa atau saya buka lagi ya, bentar ya. Allah sendirilah yang menjadi dalang segala sesuatu itu. Ya, kita buka ya Qurannya surah 8 ayat 12 ya. Ini jelas ya tekstualnya. Ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang telah beriman. Kelak aku Allah, jatuhkan rasa ketakutan. Ini teror. Rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Oke, nggak perlulah kita baca penggal dan pancung itu. Nggak perlu. Tetapi rasa ketakutan, tema kita malam ini teror, ini Allah yang menjadi sumber. Kelak aku akan jatuhkan, kelak. Kalau bahasa kelak itu nggak saat itu ya bro. Kelak. Jadi kalau bahasa kelak itu bisa kapan saja, bisa hari ini, bisa tahun depan, 2 tahun, 5 tahun depan bisa. Itu kelak, bahasa kelak. Jadi tidak ada batasannya. Kelak aku akan jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Jadi Allah itu yang mendatangkan teror ke dalam hati orang-orang kafir yang dianggap kafir. Nah, itu sinkron dengan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Muhammad. Kita buka lagi ya hadis ya. Hadis saya komparasi Quran hadis biar imbang ya, Bro. Muslim, ini dicatat Bang Suma ya. Hadis Sahih Muslim 4936. Ya, ini dicatat. Karena ini poin yang cukup penting ya di sini. Nanti saya bawa contoh kasusnya. Muhammad berkata
Demi zat jiwaku di tangannya, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Yesus berkata, ketika perempuan yang bersinah kedapatan bersinah lalu dibawa kepada Yesus supaya orang-orang Farisi bisa menghakiminya. Tapi Yesus berkata kepada orang Farisi Saduki, barang siapa yang tidak berdosa hendaklah dia yang terlebih dahulu melempar batu. Orang Farisi dan Saduki sadar diri mereka itu pendosa. Jadi mereka tidak melempar batu kepada perempuan yang bersinah. Yesus pun berkata, engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhanku mengajarkan jangan berbuat dosa lagi. Tetapi kenapa Allahmu subhanahu wa ta'ala mengajarkan harus berbuat dosa? Kalau tidak berbuat dosa akan dimusnahkan. Ini adalah sesuatu. Santai. Iya. Nah, Oke. ya. Ini adalah saatnya Anda menjadi dosen ya di antara orang-orang yang paham hadits dan Anda membaca huruf iya saja nggak bisa. Ya, nantinya perawi sanadnya kita uji sama-sama. Iya. Oke. Ini hadits yang Anda baca ini ada hadits itu Saya belum selesai, Bro. Saya belum selesai. Bentar terlalu ya. panjang kayaknya moderator. Saya hitung waktunya. Saya kasih waktu 2 menit ke depan yang kedua. Oke. Pakai timer ya. Tadi kan pakai timer. Kita mulai closing ya. Nanti habis itu Mas Juma closing. Jadi kita tambah buat Mas Juma kita pakai timer biar lebih abdol lagi. Bagaimana Mas Juma? Boleh. Tunjukkanlah itu biar dia menjelaskan isi pikirannya. Oke. Kita lihat sampai di mana kemampuannya si Herdi ini. Oke, siap. Mantap, Pak Sul. Kalau begitu saya suka lah dengan contoh kasusnya Bro Sumaya. Ahmad berkata, ada 2 orang laki-laki dari Bani Israel yang saling bersaudara berbuat dosa. Salah seorang dari mereka suka berbuat dosa. Sementara yang lain giat dalam beribadah itu selalu melihat saudaranya berbuat dosa. Hingga ia berkata, berhentilah. Ini hadisnya panjang, tapi nggak apa-apa. Lalu pada suatu hari kembali mendapati saudaranya berbuat dosa. Ia berkata lagi, berhentilah. Dia memberi nasihat. Orang yang suka berbuat dosa itu berkata, biarkan aku bersama Tuhanku. Maka apakah engkau diutus untuk selalu mengawasiku? Ahli ibadah itu berkata, demi Allah, sungguh Allah tidak akan mengampunimu. Ya, jadi orang yang berkata demi Allah tidak akan mengampuni pendosa. Apakah seperti itu? Ayo kita lihat. Atau tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Allah kemudian mencabut nyawa keduanya. Oke, nyawa keduanya ya. Oke. Nyawa keduanya sehingga keduanya berkumpul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bertanya kepada ahli ibadah, "Apakah kamu lebih tahu dariku? Atau apakah kamu mampu melakukan apa yang ada dalam kekuasaanku?" Allah lalu berkata kepada pelaku dosa. Allah berkata kepada pelaku dosa, "Pergi dan masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmat." Dan berkata kepada ahli ibadah, "Pergi kamu nyala ke dalam neraka." Wah, ini aneh bro Suma. Ahli ibadah pergi ke neraka. Dia mengingatkan, masa hidupnya mengingatkan, menasihati orang yang berbuat dosa. Jangan berbuat dosa. Nanti Allah tidak akan mengampunimu. Tetapi kebalikannya, Allah justru menghukum orang yang menasihati orang lain supaya berbuat baik. Ini bagaimana ceritanya? Masih ada waktu saya? Poin sudah kita dapat itu closing kamu Her. Waktu saya masih ada? Sudah. Ya, masalah ada atau tidak ada. Silakan Mas Juma untuk closing. Baik, saya tanggapi dulu ini yang terakhir ini ya. Silakan, dibuka aja Her. Jadi hadits ini. Dibuka aja Her. Jadi hadits ini menerangkan tentang kecongkakan orang. Dikiranya ketika orang itu melakukan dosa, dikiranya Allah tidak maha pengampun ketika orang itu memohon ampun kepada Allah. Dia seakan-akan lebih tahu daripada Allah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pelajaran dari hadits yang Bang Hedi bawa, itu jelas bahwa yang memberikan surga dan neraka itu adalah Allah, bukan amal perbuatan kita. Karena kita kemudian taat, kemudian kita merasa suci. Wah, pasti saya masuk surga ini. Ya, dan lalu orang-orang yang melakukan ini yang disampaikan pesan dari hadits, ikuti itu karena saya hanya sebatas itu. Lalu kemudian ketika Anda melihat hadits
tentang pembunuhan, bagaimana kemudian Rasulullah mengajarkan pembunuhan. Kitab Anda seperti yang saya terangkan tadi, membunuh di dalam dalil kitab Anda. Ajaran tentang kasih itu membunuh, ya, sejak Yesus datang itu jangan kau mengira aku datang untuk membawa damai, aku datang untuk membawa perangan. Ya, aku melemparkan, tidak bisa terkabulkan karena pengikutnya cuma 11 orang. Tadinya 12, yang satu berkhianat jadi 12 orang. Bagaimana mau melawan kekuasaan? Siapa yang seteruku yang tidak mau menjadi siapa yang tidak mau menjadi pengikutku? Perkataan Yesus. Dalil itu bisa berhenti untuk membunuh orang ketika tidak percaya. Anda belum sampai ke sana, belum menyentuh sedikit pun. Kaitannya tentang perintah Allah membunuh. Di dalam dalil kitab Anda 2 Tesalonika 2:11. Kitab yang Anda ambil dari kitabnya Mazmur 107 ayat 40, Ayub 12:24 ayat 25, kemudian Ayub 12:20. Ayat-ayat ini kalau Anda mau membaca dengan teliti, kemudian Anda lakukan tadi, saya sudah menjelaskan bagaimana kedudukan hadits, bagaimana cara memahami hadits, bagaimana bisa mendudukkan hadits itu, kapan dia berlaku, kapan dia tidak berlaku. Teror antara Yahudi Romawi. Diskusinya lebih mengkerucut lagi. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau live, silakan tetap live. Silakan Mas untuk menghandle. Baik, terima kasih Pak Jul atas waktunya dan kesempatannya. Gimana, Bang Zuma, Bang Herdi? Oke, saya ikut Bang Herdi aja. Pakai timer ya. Pakai timer ya. Nanti untuk moderatornya saya serahkan Mas Roni ya. Siap. Jadi gantian. Ini pakai timer. Kita atur 3 menit cukup, Mas Zuma, Mas Herdi? Kurang. 4 menit. Mas Zuma? 4 menit ya, Mas Zuma bagaimana? Boleh Bang. Oke, 4 menit ya. Pembukaan 4 menit. Kita masuk sesi tanya jawab 4 menit. Habis itu nanti kita pakai TikTok ya. Sebentar, masih diatur timernya. Sebentar, saya stop dulu. Sebentar Pak Jul. Oke. Oke, baik. Bang Herdi dulu atau Gurunda Zuma yang mau memulai? Tadi yang terakhir Mas Zuma, sekarang boleh Mas Herdi. Oke. Baik, Herdi, waktu 4 menitnya dipersilakan. Saya mau share, Bro, boleh? Halo, mau Boleh, share? boleh silakan. Oke, ya. Jadi Bro Suma, kita lanjut apa yang menjadi topik kita di awal ya. Kita lebih kerucutkan. Oke. Oke. Ya. Saya buka hadis Sahih Bukhari ya. Noise ini Bro, tolong diamankan. Bukhari 27 ya. Sorry. Bentar, salah Bro. 27. Oke. Ya. Jadi Bro Suma, mungkin Bro Suma kalau mengatakan terjemahan dari tadi selalu menyinggung terjemahan. Kalau memang tuh terjemahan itu tidak sesuai yang Anda harapkan ya, Bro jangan komplain ke saya ya. Jangan komplain ke saya. Ini yang menerjemahkan orang Islam juga, bukan saya ya. Saya hanya baca apa yang disajikan. Oke. Oke. Ya. Hadis Bukhari 27. Muhammad berkata, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tiada Tuhan selain Allah. Maka barang siapa, ingat, ini kutipannya. Maka barang siapa yang telah mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, sungguh telah terlindung jiwa dan hartanya. Jadi artinya sebaliknya, yang tidak mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, jiwa dan hartanya tidak terlindungi. Ini pemaksaan, ini teror Bro. Ya, jelas. Anda mau kemana, saya ikuti. Ini pemaksaan. Jelas di sini, maka barang siapa yang telah mengucapkan tiada Tuhan
selain Allah, sungguh telah terlindung jiwanya, jiwa dan hartanya. Artinya, kalau tidak mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, maka jiwa dan hartanya tidak akan terlindungi. Dan itu ada bukti kasusnya. Bani Mustalik itu diperangi, bahkan sampai perempuan itu dibunuh. Saat itu kan sandranya, tawanan perempuannya adalah Juwariyah, ya, Juwariyah. Suami dan ayahnya dibunuh saat itu. Lalu malamnya sang Nabi mengingini Juwariyah. Kita nggak akan ke situ. Tapi yang kita bahas ini adalah praktek teror yang Allah sudah wahyukan kepada Muhammad. Muhammad praktekkan di dalam kehidupannya. Apakah tindakan-tindakan ini berlaku pada saat Muhammad saja? Tidak. Tidak seperti itu, bro. Anda mungkin harus memahami invasi pengikut-pengikut Muhammad, bahkan kerajaan Turki Ottoman itu jauh ratusan tahun ya di belakangnya, di depan Muhammad, ya. Jadi itu adalah warisan Muhammad. Jadi bro sangat salah mengatakan bahwa hal-hal itu adalah sesuatu yang berlaku saat itu. Salah. Sisa waktu Saya katakan 27 detik. Oke, 27 detik. Lalu tentang peperangan Israel, bro, ingat ya, Israel itu peperangannya itu hanya ketika mereka pulang dari Mesir ke Yerusalem, ke Israel. Jadi setelah mereka diam di Yerusalem, tidak ada lagi perintah Tuhan. Musa atau Yosua invasi Italia, invasi Ekuador, invasi Amerika, nggak ada. Hanya Israel, tanah perjanjian, ini batasannya, Sungai Efrat, Sungai Mesir, jangan kamu lewati. Selesai. Terima kasih, Pak Herdi. Oke, sebentar, Yurunda, saya riset dulu. Oke, baik. Berikutnya, Yurunda Zuma, waktu 4 menit, dipersilakan. Ya, baik. Jadi tadi Bang Hendy sudah menjawabnya ya, bahwa hadis itu hanya berkaitan dengan pada masa itu, kaitannya dengan perang. Jadi ketika Rasulullah Muhammad SAW mengatakan bahwa seluruh manusia, ya, memerangi seluruh manusia, itu adalah majas yang digunakan oleh Rasulullah, penekanannya bahwa kewajiban manusia itu untuk menyembah hanya kepada Allah itu jelas. Jadi bukan berarti setelahnya itu diperangi, orang yang tidak memiliki kesalahan diperangi, itu tidak seperti itu. Tadi saya sudah membacakan dalil Al-Qur'annya, ya. Jadi ketika Rasulullah mengatakan aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan barang siapa yang mengucapkan itu akan dilindungi, itu adalah proklamirnya Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan kemudian oleh Umar dan Ibnu sahabat yang lain. Artinya bahwa ini berkaitan dengan kondisi pada masa itu. Kondisi di mana Rasulullah Muhammad SAW hidup bersama dengan orang-orang yang memerangi beliau. Ya, kalau kemudian ada para sahabat yang melakukan hal yang sama, itu karena kondisi memang lagi perang, bukan dalam keadaan tenang. Itu fakta. Nah, sementara Bang Herdi tidak mampu menjelaskan kepada kita ketika dia mengatakan itu pada masa Bani Israel saja. Mana dalilnya? Apa alasan Anda mengatakan itu? Kalau saya kan sudah menjelaskan panjang lebar tadi. Makanya saya menekankan kepada apa? Pemahaman kita tentang hadits. Itu namanya ilmu ma'ani al-hadits. Supaya berbicara bagaimana sebenarnya kedudukan hadis tersebut. Dan Anda tidak sampai ke sana. Yang Anda bacakan adalah terjemahannya. Terjemahan itu tidak salah. Memang seperti itu terjemahannya. Tapi bukan berarti kita ini harus memerangi seluruh manusia. Karena sudah jelas di dalam Al-Quran, di dalam Islam itu kaidahnya, tidak boleh memerangi manusia ya, meskipun mereka itu tidak seiman dengan kita. Apabila mereka itu tidak memerangi kita sebagai umat Islam. Ya, sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir. Itu sudah jelas. Ya,
Kami tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Aturan mainnya ada dalam ajaran agama Islam. Silakan agamamu dengan agamamu, kami dengan agama kami. Itu sudah jelas. Kaidahnya seperti itu. Ya, tidak ada kemudian unsur pemaksaan untuk menjadi seorang muslim. Makanya saya tanya kepada Anda, ketika kemudian Anda mengatakan bahwa hanya sebatas itu, apa yang menjadi kaidah? Apa yang menjadi ilmunya? Sehingga Anda punya alasan mengatakan itu. Apa ciri-ciri daripada bahwa ayat ini hanya berlaku pada masa itu? Sementara sampai hari ini kalian masih membaptis. Siapa yang percaya dibaptis, siapa yang tidak percaya dibunuh. Kalian ingkar terhadap perintah. Artinya kalau benar kalian pengikut, kalian ada pengikut yang berkhianat. Karena buktinya hari ini masih membaptis. Kenapa kalian tidak membunuh yang tidak percaya? Kenapa hanya membaptis? Yang tidak percaya kenapa tidak dibunuh? Artinya Anda ingkar. Nah, pertanyaan saya kepada saudara Bang Herdi, kenapa hadis itu tidak, dalil itu Anda tidak jalankan? Ketika ada perintahnya dibaptis, Anda lakukan. Tapi membunuh, Anda tidak lakukan. Apa sebabnya? Apa dalilnya? Kenapa Anda tidak lakukan? Kalau saya tadi tidak melakukan itu karena kami memahami itu ilmu hadis tadi. Hadis itu berlaku pada masa itu. Demikian. Terima kasih, Gurunda Zuma. Bentar, Bang Herdi, saya reset dulu. Baik, silakan. Waktu berjalan ketika Bang Herdi berbicara. Oke, jadi bro bertanya tentang kenapa orang Kristen tidak menghakimi. Jadi jelas di dalam Alkitab penghakiman itu adalah milik Tuhan. Bahkan malaikat pun ya tidak berani menghakimi iblis karena hanya milik Tuhan penghakiman itu. Ya, jadi saya rasa bro tidak perlu bolak-balik bertanya itu karena penghakiman adalah milik Tuhan semata. Berbeda dengan berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan umat muslim adalah perpanjangan tangan Allah Subhanahu wa taala untuk menghakimi manusia. Tadi saya sudah bawa ayatnya, ada beberapa ayat yang mengatakan bahwa Allah menerapkan penghakiman saat ini dan saat yang akan datang. Nah, saat ini orang-orang kafir itu diperangi. Itu penghakiman Allah. Dan perwujudannya adalah perpanjangan tangan Allah adalah manusia-manusia yang percaya kepada Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Nah, lanjut saya menjelaskan sedikit tentang apa perang Israel, bro. Israel itu tidak ada menginvasi Amerika. Israel itu tidak ada menginvasi Afrika, Ethiopia atau apalah, ya tidak ada. Karena Israel itu bangsa yang sudah ditetapkan. Batas-batas wilayahnya sudah Tuhan tetapkan. Sungai Efrat, Sungai Mesir. Selesai, itu aja. Jadi kalau ada yang mengganggu batasan-batasan itu, baru mereka berperang. Tetapi selama tidak ada yang mengganggu, mereka tidak akan perang. Nah, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu mengajarkan kepada Muhammad, ya. Bumi ini itu saya sudah bawakan, itu dalilnya di dalam hadis Sahih Muslim 801 bahwa bumi adalah milik Allah dan Rasulnya. Jadi semua manusia yang ada di bumi ini wajib diperangi oleh Muhammad. Wajib. Itu adalah teror yang Allah wahyukan kepada Muhammad. Mungkin saya share lagi ya, atau terlambat ya kalau saya share, waktunya sedikit. Aduh, gimana ya? Tapi nanti kawan-kawan buka di dalam hadis Sahih Muslim 810 bahwa Muhammad itu punya 5 kelebihan. 810 lalu 812 berubah lagi menjadi 6. Jadi salah satunya adalah jihad. Oke. Di situ dikatakan bahwa Muhammad itu bersuma mungkin mengatakan tentang rampasan-rampasan perang. Ingat bahwa mujizat Muhammad tentang rampasan perang, tentang teror itu tidak pernah Muhammad diberikan sebelum Muhammad. Itu kata Muhammad. Kalau Anda mengatakan bahwa ada teror-teror sebelum Muhammad, ada rampasan perang sebelum Muhammad, artinya hadis Sahih Muslim 810 itu perkataan Muhammad itu. Muhammad berarti pembohong. Karena ternyata Anda bisa membuktikan bahwa ada orang yang menebarkan teror sebelum Muhammad, atau ada orang yang merampas perang, ada orang yang perang rampasan, harta rampasan sebelum Muhammad. Ya, itu Anda bisa buktikan, berarti Anda membuktikan Muhammad itu pembohong. Karena Muhammad mengatakan di dalam hadis itu bahwa tidak ada yang diberikan
selain kepada Dia. Jadi kepada orang yang sebelumnya tidak pernah diberikan 5 mujizat itu, 6 mujizat itu, yaitu teror, rampasan perang, dan apalah banyak lah. Ada 5, ada 6 di situ. Nanti saya buka lagi waktunya, mungkin ditambah nanti berikut 5 menit lah, karena sedikit saya mau share. Atau nanti kalau mau share itu waktunya di pause bro, biar apa ya? Karena kalau mau share waktu dijalankan tidak cukup, saya agak lama membuka karena cukup banyak data yang akan saya bawakan. Nah, ini tinggal 12 menit ya. Jadi Bro Suma, itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas bumi ini adalah peperangan. Ingat, kiamat tidak akan terjadi sampai memerangi. Jadi peperangan Baik, terus narasinya. waktu Lanjut. habis Bang Herdi. Terima kasih. Bisa reset dulu. Silakan Gurunda Zuma, waktu 4 menit setelah berbicara diaktifkan. Baik. Jadi saya hanya menyikapi ya, seperti yang saya terangkan tadi, hadits-hadits yang Anda bawa itu adalah hadits yang sahih. Tapi yang menjadi masalah sekarang, Anda mendudukkan hadits itu tidak sesuai dengan maknanya. Itu yang menjadi masalah. Ya. Sedangkan orang-orang yang hidup pada masa Rasulullah itu masih bertanya kepada Rasulullah. Di masalah kemudian problem itu muncul ketika Rasulullah sudah tidak ada, karena tidak ada lagi orang yang menjadi sumber hadits untuk dimintai keterangannya. Hadis tentang hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang diriwayatkan oleh Muslim, memang ada banyak perintah membunuh di situ. Ya, tetapi itu berlaku pada masa itu. Ketika ada dalil yang mengatakan bahwa sampai kiamat, itu diperangi untuk menyampaikan apa? Ketika kita diperangi, kita sampaikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan itu berlaku di negara ini. Tetapi kembali kepada kaidah yang saya katakan, bahwa umat Islam itu dikasih sebuah panduan untuk supaya umat Islam itu berpegang teguh. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan, serukan wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidu ma abadtum. Dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Itu jelas kaidahnya. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi kalau ada perintah membunuh di dalam hadis, di dalam ayat, lantas kemudian itu berlaku terus, maka dalil ini tidak ada. Karena tidak memberikan izin kepada orang lain untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Tapi faktanya dalil ini ada. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu. Artinya silakan beragama dengan agamamu, silakan berkeyakinan dengan keyakinanmu, silakan menyembah Tuhan dengan keyakinanmu, dengan keagamaanmu. Makanya dalil ini ada di Al-Quran. Tapi di agamamu itu tidak ada. Tidak ada dalil yang seirama dengan ini di dalam kitabmu. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Itu tidak ada di dalam kitab saudara Bro Herdi. Tidak ada. Yang ada, siapa yang percaya dibaptis, yang tidak percaya dibunuh, dihukum. Itu yang tidak tersentuh sampai sekarang. Ini sudah episode kedua tidak tersentuh. Anda mengatakan, ya itu nanti yang berhak yang menghakimi. Oh salah. Karena yang faktanya adalah membaptis adalah kalian. Masa giliran menghakimi adalah Tuhan? Padahal perintahnya jelas. Ya, pergilah ke seluruh dunia. Siapa yang diperintahkan? Kalian Kristen. Siapa yang percaya? Baptis. Yang tidak percaya? Hukum. Siapa yang diperintahkan? Kalian. Bukan Tuhan memerintahkan Tuhan. Kalian yang diperintahkan untuk menghukum. Yang dibaptis, yang percaya. Yang dihukum, yang tidak percaya. Kamu tidak jalankan. Alasannya itu adalah hak Anda. Faktanya itu perintah Tuhan kalian kepada kalian untuk menghukum. Kenapa tidak kalian laksanakan? Karena kalian tidak percaya. Kalian bukan pengikutnya. Kalian hanya memperlihatkan kasihnya. Tapi pada prinsipnya ketika kalian melakukan hukuman itu, pembunuhan itu, kalian mengatakan, kami tidak mengatasnamakan agama. Padahal agamamu yang memerintahkan, yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum. Nah, coba Anda terangkan, siapa yang diperintahkan situ untuk menghukum? Tuhan atau Anda? Silakan.
Baik, terima kasih Gurunda Zuma. Oke, Baik. saya reset kembali. Bang Herdi, waktu dimulai setelah Bang Herdi berbicara. Kalau nanti misalnya butuh pause Iya, untuk mulai share share. screen, saya stop sesaat ya. Nanti ketika berbicara langsung saya mulai lagi. Iya, boleh bro. Silakan. Oke, jadi menarik ya, Bang Suma sudah mengeluarkan lakum dinukum. Saya sangat prihatin dengan Bang Suma mengeluarkan dalil lakum dinukum. Mungkin saya kasih tahu sedikit ya Bang Suma. Lakum dinukum itu ketika Muhammad tidak punya prajurit. Jadi itu adalah ayat-ayat makiyah. Ya. Jadi proses turunnya wahyu itu nilai-nilai positifnya di awal. Saya melihat ya. Nilai-nilai positifnya di awal. Ketika Muhammad itu tidak punya pasukan, dia seolah-olah pasrah. Agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Nah, ketika dia sudah punya pasukan, nah Anda baca itu dalam surah Madaniyah. Itu semua penggalah, potonglah, perangilah. Nggak ada lagi lakum dinukum. Itu sejarah singkatnya bro. Saya kasih tahu ya, biar bro semua tahu. Bahwa lakum dinukum itu hanya ketika Muhammad tidak ada pasukan. Ketika dia punya pasukan, lakum dinukum sudah tidak berarti lagi. Oke, kita lanjut lagi tentang apa teror. Karena topik kita adalah teror. Kita lanjut ke tentang teror. Ya, saya mau share bro. Saya mau share bro. Oke. Iya, bentar ya. Oke. Kita buka hadis Sahih Bukhari ya. Bukhari 2640. 2640. Oke. Ya. Bro Suma itu ya caranya berdiskusi itu tanpa ada kaidah bahasa menyatakan bahwa share saya bisa nampak? Halo? Belum. Ini Bang Herdi belum nampak. Aduh, belum nampak ya. Keluar sendiri, bentar. Ya. Oke. Udah nampak ya? Oke. Ini Ya, dikatakan bahwa Nabi bersabda, seekor kuda ini alegoris yang digunakan untuk fisabilillah, jihad beneran ini ya, bunuh-bunuhan. Terikat pada ubun-ubunnya kebaikan hingga akhir kiamat berupa kebaikan pahala dan harta rampasan. Bro Suma, harta rampasan ya, itu pahalanya sudah ditetapkan oleh Allah lewat Muhammad sampai hari kiamat. Jadi peperangan itu tidak akan berakhir. Makanya di dalam hadis Sahih Muslim, mungkin Bro Suma nggak baca, itu bukan peperangan yang Bro artikan begitu ditakwilkan jauh. Jadi di situ jelas tertulis pesawat terbang. Kenapa Bro baca itu durian? Itu salah ya. Bentar, ini saya buka lagi ya. 5203. Jadi di situ jelas tertulis pesawat terbang, bro. Bunuh-bunuhan, bukan durian, bukan alegori yang bro pahami. Oke. Ya, tadi bro artikan alegori. Kiamat tidak akan terjadi hingga Muslim memerangi Yahudi lalu kaum Muslim membunuh mereka hingga Yahudi bersembunyi di balik batu. Ini bukan alegori lagi, bersembunyi di balik batu. Batu dan pohon berkata, pohon berbicara, hai Muslim, hai hamba Allah, hai hamba Allah, ini orang-orang Yahudi di belakangku, kemarilah, bunuhlah dia. Kecuali pohon karkat, ia adalah pohon Yahudi, nggak tahu ya. Nah, saya nggak akan menyinggung ke situ. Tetapi di sini bukan alegori bro Suma ya. Jelas di sini kaum muslimin kiamat tidak akan terjadi. Jadi peperangan itu sampai hari kiamat itu ketetapan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Muhammad. 20 detik. Ya. Membunuh. Muslim membunuh, ya. Hai hambaku, ini orang-orang Yahudi di belakangku, kemarilah bunuhlah dia. Oke, saya maklumi untuk muslim-muslim yang ada di Indonesia ya, itu sudah ada perkembangan. Artinya mereka sudah meninggalkan akidah yang diajarkan oleh Muhammad.
Ya, saya bersyukur kawan-kawan muslim di Indonesia tidak seperti apa yang dilakukan oleh Muhammad di zamannya. Karena sudah ada pergeseran ya. Ya saya sangat bersyukur untuk itu. Baik, Karena waktu habis Bang Herdi. Sebentar, Guru Najma, saya riset lagi. Oke, baik. Silakan Guru Najma. Waktu 4 menit berjalan dimulai saat ketika Guru Najma berbicara. Oke. Tadi saya sudah menjelaskan ya kaidah hadis ya secara global, tapi Anda ternyata tidak ada perangkat dalam otak Anda yang bisa menangkap apa yang saya paparkan. Sampai Anda bangga menampilkan dalil-dalil seperti itu, ya. Tapi saya maklum, karena kenapa? Anda seakan-akan memaksa saya untuk memunculkan dalil-dalil pembunuhan, perintah membunuh di dalam kitab Anda yang secara sadis. Ketika Anda mengatakan bahwa itu peperangan hanya bagi Bani Israel. Thank you, Anda sudah jujur. Mengakui bahwa ajaran para nabi sebelum Rasul Muhammad SAW itu hanya dikhususkan kepada Bani Israel. Dengan kata lain, Kristen tidak punya tempat di situ. Kristen terbukti malam ini adalah sebuah golongan baru yang muncul kemudian entah dari mana datangnya yang tidak masuk ke dalam lingkaran Israel. Kaitan dengan perang, Anda mengatakan bahwa itu hanya berbicara tentang Bani Israel. Anda menyembunyikan Markus 16 ayat 16. Anda menyerang hadits, saya sudah menepisnya dengan kaidah ilmu. Anda menunjukkan hadis tentang perang. Ingat, kehidupan manusia akan senantiasa mengarah kepada peperangan. Makanya kemudian kaidah dalam ajaran agama Islam, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu attaj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sebelum Allah menciptakan manusia, malaikat sudah protes. Kenapa kau mau menciptakan manusia yang kelak hanya akan melakukan peperangan? Dan itu juga ada dalam kitabnya Bani Israel. Bagaimana kemudian ya iblis akan berseteru dengan anak keturunan Adam. Iblis tidak akan muncul dengan wujudnya yang asli sebagai setan, sebagai ifrit melawan manusia. Tetapi iblis akan merasuki manusia-manusia kufur untuk melawan manusia-manusia yang taat kepada Allah. Kemudian adalah pasukan iblis berwujud manusia melawan tentara-tentara Allah di atas muka bumi ini. Ingat, itu ada dalam kitab Anda loh. Akan bermusuhan secara turun-temurun sampai hari kiamat datang. Ya, itu Anda harus pahami. Sehingga Islam datang memberi aturan main di dalam perang. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang mengajarkan tentang aturan perang hanya Islam. Bani Israel yang Anda akui sebagai oknum yang menjabarkan, yang mengaplikasikan tentang bunuh, bahkan sampai kepada membunuh Tuhannya orang Kristen, itu Anda akui bahwa hanya sebatas Israel. Dengan kata lain, Kristen tidak punya kapling di sini. Anda, saya katakan, hanya penumpang gelap. Oke, garis bawahi itu. Nah, kalau di dalam kitab Anda, Markus 16 ayat 16, saya tidak mau bergeser. Sebelum Anda jujur mengakui, ada perintah yang dilegalkan oleh Tuhan Anda untuk membunuh semua manusia yang tidak mengimani atau tidak percaya kepada konsep Kristen. Baptis yang percaya, bunuh yang tidak percaya. Kapan bisa berakhir itu? Sementara orang-orang yang tidak percaya kepada ketuhanan Yesus akan ada sampai hari kiamat datang. Ketika Anda mengatakan hanya Rasulullah Muhammad SAW yang mengajarkan perang, ingat, Bani Israel hanya diseru tentang mereka sendiri. Ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya Musa, ya Bani Israel, ya Bani Israel. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW, ya ayyuhan nas, diseru kepada untuk manusia. Jawab Markus 16 ayat 16, jangan diumpetin. Silakan. Terima kasih, Guru Najma. Bentar, Bang Herdi, saya riset dulu. Oke, baik. Silakan, Bang Herdi. Waktu 4 menit dimulai ketika Bang Herdi berbicara. Oke, Bro Suma, soal Markus 16 ayat 16 tentang bunyinya kan siapa yang percaya harus dibaptis, yang tidak percaya akan dihukum. Nah, realisasinya
ketika ayat itu atau Yesus berbicara itu, tidak ada orang yang tidak dibaptis, yang tidak percaya saat itu tidak dibaptis, itu dihukum. Nggak ada. Nggak ada contoh kasus. Ya, nggak ada contoh kasusnya, bro. Karena semua penghakiman itu Tuhan tentukan di akhir zaman, masa penghakiman namanya. Ya, jadi saya rasa ini sudah cukup jelas ya dengan saya kutip di dalam Matius 25 tadi bahwa penghakiman itu Tuhan datang di akhir zaman. Dia akan mengumpulkan manusia, semua orang-orang segala bangsa seperti seorang gembala mengumpulkan layaknya domba dan kambing, memisahkan domba dan kambing. Domba dibawa ke surga dan kambing dibuang ke neraka. Itu penghukuman, penghakiman. Nah, seperti itulah saatnya penghakiman, bro. Jadi kalau Anda menuntut soal penghakiman orang yang tidak dibaptis, harusnya Anda sendiri yang bisa membawa data. Ini ada contoh kasusnya. Orang yang tidak dibaptis ini dibunuh. Seperti itu, bro. Seperti yang saya bawakan tadi data bahwa Muhammad ketika dia mengatakan bahwa jika tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai rasulnya, maka dia akan dimusnahkan. Jadi jiwa hartanya itu pasti dilenyapkan. Boleh di-pause, bro, saya mau share. Ini contoh kasus. Jadi begitu harusnya, bro, kita berdiskusi. Jadi kalau Anda mau ngotot ke hal yang Anda anggap sedikit nyeleneh, harusnya Anda bisa membuktikan bahwa data ini ada contoh kasus. Nah, seperti saya bawa contoh kasusnya. Jadi Muhammad itu menyerukan setiap manusia itu harus bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kalau tidak, maka akan dimusnahkan. Nyawanya, hartanya, jiwanya itu tidak akan dilindungi oleh Muhammad. Oke, ini contoh kasus ya. Hadis Bukhari. Nah, ini juga menyinggung tentang apa yang namanya peperangan. Tentang tema kita, yaitu tema lanjutan, teror. Ya. Oke, kita baca ya. Sedikit lagi kaidah-kaidah hadis seperti apa makna hadis. Jadi menurut bro ini semua hadis yang saya bawa ini alegori semua atau bagaimana? Karena kalau soal bahasa Anda mau menyalahkan saya, bukan saya yang menerjemahkan. Ini orang Islam yang menerjemahkan. Jadi Anda cari orangnya, bro, kenapa kamu terjemahkan? Sehingga si Herdi bacanya begini begono, ya kan? Harusnya seperti itu. Jadi jangan Anda mengatakan bahwa saya yang salah, atau jangan Anda ini katakan semua alegori. Setahu saya Islam ya baik Quran maupun hadis itu minim hal-hal yang pengertiannya alegori, minim ya. Oke, kita baca sama-sama. Aku menulis surat kepada Bani Nafi, lalu dia membalasnya dan berkata, sesungguhnya Nabi SAW pernah menyerang suku Bani Al-Mustalib saat mereka sedang lalai, sedang ternak-ternak mereka sedang minum air. Jadi mereka sedang lalai, artinya bukan lalai apa, mereka lagi di rumah, kasih pelihara ternak, mungkin lagi canda-canda dengan anak istri. Lalu beliau membunuh prajurit suku tersebut dan menawan anak keturunan mereka pada saat itu beliau mendapatkan tawanan perang Juwairiyah. Nah, ini bukan perang. Karena saat Muhammad memerangi mereka, menyerang mereka, mereka itu ada di rumah loh. Nah, ini. Jadi mereka ada di rumah saat mereka sedang lalai, sedang ternak mereka sedang minum. Jadi mereka ada di rumah. Berapa detik, bro? 30 detik. Di pause sedikit, saya mau share lagi. Bentar. Oke, bentar ya. Jadi saya itu berusaha bicara pakai data, biar nanti tidak ada laporan, oh ini begini penistaan agama. Kalau ada yang melaporkan penistaan agama, saya sarankan kawan-kawan edit dulu. Ayat hadisnya dan Qurannya diedit dulu, baru lapor saya. Oke? Sebentar ya bro, di pause ya, bentar. Surah, bentar mana ya tadi? Di sini, bentar. Volume ini Sina perintah perang, genosida. Bentar ya. Ini dia. Abu Daud ya. Bentar ya. Abu Daud. Oke.
Abu Daud 2607. 2607. Oke. Nah, Bro Suma, jangan bro katakan ini alegori. Jangan katakan saya tidak bisa memahami. Ini jelas, bro. Oke, ya. Oke. Muhammad mengalahkan orang-orang Quraisy pada perang Badar. Dan telah datang ke Madinah, beliau mengumpulkan orang-orang Yahudi di pasar Bani Kainukah. Kemudian berkata, Muhammad yang berkata ya, wahai orang-orang Yahudi, masuk Islamlah sebelum kalian, bentar ya. Baik, waktu habis. Wahai, sebentar selesaikan ini ya bro. Nah, wahai orang-orang Yahudi, masuk Islam sebelum kalian tertimpa seperti apa yang menimpa orang-orang Quraisy, artinya pembunuhan. Oke, lanjut. Baik. Terima kasih Bang Herdi. Bentar, Gurunda Zuma, saya riset dulu. Oke, silakan Gurunda Zuma. Waktu dimulai ketika Gurunda Zuma berbicara. Baik, jadi Bang Herdi ini apa ya aku bilang ya, Anda urat malunya itu udah putus semua kayaknya ya. Saya katakan hadits-hadits yang Anda tampilkan itu sahih. Saya ngambil kesimpulan itu sementara sahih. Tapi itu bercerita tentang apa? Bercerita tentang masa itu. Nah, Anda kemudian ingin mengangkat derajat agama Anda. Sementara kisah Yesus dari usia 0 sampai 17 tahun, sampai 20 tahun, sampai 30 tahun, itu tidak diceritakan. Sampai 28 tahun tidak diceritakan. Ngapain aja, dia tidak diceritakan. Kemudian Yesus hanya berdakwah 3 tahun. Apa yang bisa dia lakukan? Ya, tidak ada kisah-kisah itu di dalam agama Anda. Kenapa? Karena wartawan hanya mengambil kisah-kisah yang baik disuguhkan kepada Anda. Sementara ajaran agama Islam itu dibawa oleh Rasul Muhammad SAW itu puluhan tahun dengan berbagai macam rintangan. Sebagai pemimpin yang kemudian menegakkan kalimat tauhid kepada manusia pembangkang, orang-orang Yahudi, orang Nasara, orang-orang Quraisy, tentu banyak tantangannya. Baca kitab Anda, bagaimana kemudian seorang nabi yang datang sama seperti Musa, dia yang akan menghancurkan semua bangsa-bangsa. Sama seperti Musa, dia akan memimpin perang dan seterusnya. Yang Anda ceritakan itu kondisi pada masa. Sekarang ketika Anda berbicara mengenai teror, jangankan dalam kehidupan setelah Yesus itu ada di atas muka bumi. Bahkan di surganya Anda juga nanti terjadi teror. Perang naga dengan malaikat. Itu aja dulu Anda pikirkan. Markus 16 ayat 16, Anda lari terbirit-birit. Tidak bisa Anda menjabarkan itu. Kenapa? Kalau Anda mengatakan Tuhan yang punya hak untuk menghukum. Ingat, di situ dalilnya sudah jelas. Dalam bahasa original teksnya juga sudah jelas. Akan dibaptis, akan dihukum. Nah, apakah baptisan berjalan? Hukum? Dihukum juga, terjadi peperangan, terjadi pembunuhan di mana-mana. Nanti sekarang ini baru Anda tidak praktekkan itu. Ya, coba di dalam kitab Anda ya, dalam Matius 10 ya, kalau nggak salah di dalam Matius 10, ini saya ngambil salah satunya aja dari antara banyak-banyak dalil teror di dalam kitab Anda. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ini teror. Tapi aplikasi kenapa? Tidak ada yang menjadi pengikutnya. Bukan dia yang sama seperti Musa. Makanya dia nggak bisa jadi pendekar. Dia nggak bisa menjadi jenderal perang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayah. Memisahkan orang dari anak perempuannya. Memisahkan orang dari ibunya. Dari menantunya. Dari mertuanya. Ini teror. Dan musuh orang adalah orang seisi rumahnya. Ini teror. Barang siapa mengasihi bapak, ibunya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki, anaknya perempuan, lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Ini ajaran teror, ajaran sadisme yang tidak sempat diberlakukan Yesus karena keburu ditolong oleh Tuhan dari pembunuhan tentara Romawi. Jangan kau menyangka aku datang bawa damai, aku datang bawa perang. Makanya dikatakan seteruku yang tidak mau aku menjadi tuannya, menjadi rajanya, bawa ke hadapanku bunuh. Kenapa tidak terrealisasi? Karena pasukannya cuma 11 orang. Semua penakut. Ketika Yesus ditangkap, mereka semua lari terbirit-birit meninggalkan Yesus.
Bahkan yang minta Yesus turun dari salib hanya Yusuf, Arimatea, Nikodemus, dan Maria. Kemana 11 muridnya? Kabur entah kemana-mana. Kayak mana mau mempraktekkan dalil ini, dalil teror ini? Nggak bisa. Makanya Anda nggak bisa menjawab Markus 16 ayat 16 itu. Coba Anda terangkan. Sampai kapan dalil itu? Anda mengatakan nanti di akhirat. Faktanya Anda sudah membaptis. Apakah nanti orang dibaptis di akhirat? Tidak. Berarti sudah jalan terus. Tapi Anda tidak pernah mau mengakui bahwa penghakiman itu harus ada sampai hari ini. Oke, baik, Bang Suma, terima kasih. 4 menitnya, sebentar. Bang Herdi, saya reset dulu. Oke, silakan Bang Herdi. Oke, bentar ya bro. Bentar. Jangan dulu jalankan. Memang kawan saya ini seru kalau saya debat dengan kawan saya ini. Oke, jalankan bro. Oke, jadi bro, saya mau share dulu ya. Bro Suma, saya kan katakan tadi di awal, bro jangan membawa narasi bahwa ada orang yang melakukan teror atau rampasan perang sebelum zaman Muhammad. Sebab hal itu akan mendakwa Muhammad. Apa dakwaannya? Bahwa dakwaannya Muhammad itu bersaksi atau menarasikan suatu perkataan bohong. Kenapa demikian? Karena Muhammad berkata, sebelumku tidak ada orang yang diberkahi. Kata Muhammad itu teror itu berkah. Yang diberkahi dengan hal-hal seperti itu. Rampasan perang, teror. Itu kita baca lagi di dalam hadis Sahih Muslim ya. Ini saya kurang mengerti apa maksudnya Bang Suma ini. Tentang saya tidak mengerti hadis, alegori. Monggo dijelaskan. Kita urai kata per kata. Atau monggo bro jelaskan, bro jelaskan per kalimat atau per paragraf, bro jelaskan. Ya kan? Itu cara berdiskusi, bukan hanya sebatas ngomong bok. Oh, nggak boleh. Ini diskusinya kita punya nilai-nilai akademis sedikit, bro ya. Oke, di sini Muhammad ya berkata, aku diberikan 5 perkara yang mana belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku. Bro Suma, kalau Anda menuduh Yesus itu menebarkan teror atau siapa saja, murid-murid Yesus mengajarkan teror atau mengajarkan apa, itu gugur. Gugurnya kenapa? Itu langsung mendepak bahwa Muhammad di sini menarasikan kebohongan. Ternyata ada orang yang menebar teror sebelum Muhammad. Itu konsekuensi logis. Ya, jadi bro harus ingat. Kata Muhammad, aku diberikan 5 perkara yang mana belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku. Jadi gugur tuduhan Anda terhadap Yesus. Karena ini adalah klaim Muhammad bahwa tentang teror itu tidak pernah diberikan kepada siapapun. Kepada Yesus, kepada Musa, kepada siapapun belum pernah. Karena ini narasi Muhammad. Kalau Anda mau memaksakan diri, pernah ada teror diberikan kepada sebelum Muhammad. Berarti Muhammad di sini kedapatan dia berbohong. Oke, lanjut. Apakah dalil yang Anda sebut itu berbicara mengenai teror? Iya, betul. Coba, bro. buktikan. Oke, kita urai ya. Oke, kita urai. Pertama, dahulu setiap nabi diutus kepada kaumnya secara khusus. Sedangkan aku diutus kepada setiap bangsa merah dan hitam. Merah dan hitam di sini manusia, merahnya manusia, hitamnya jin. Ya, apakah itu salah? Bentar, kita carikan. Harus Anda jawab. Apakah salah ketika Rasulullah mengatakan itu bahwa dia diutus kepada seluruh manusia? Salah nggak? Nanti itu topik kita lain, bro. Anda harus mempertahankan. Anda kan minta supaya kita bahas hadits ini. Nah sekarang saya minta Anda jelaskan apakah itu salah ketika Rasulullah Muhammad SAW itu diutus kepada seluruh umat manusia dan kita nisbahkan ke Yesus, apakah Yesus diutus untuk Kristen, non-Yahudi? Nanti lari ke topik bro, ini waktu saya, bentar bro, santai ya. Oke. Ya. Ini bro kan membuktikan apakah di situ ada kata teror. Ini yang pertama tentang Muhammad ya, pertama. Yang kedua, harta rampasan perang. Jadi bro jangan menuduh orang sebelum Muhammad itu pernah ada rampasan perang. Nanti ini bisa mendakwa bahwa Muhammad pembohong. Karena bro bisa membuktikan
ada orang yang melakukan rampasan perang sebelum Muhammad, atau Rasul atau Nabi sebelum Muhammad itu pernah melakukan hal rampasan perang. Kalau Anda itu bisa buktikan, berarti di sini konsekuensi logis Muhammad di sini berbohong. Oke? Itu. Lalu, namun dihalalkan juga seorang sebelumku. Ketiga. Keberutik. Aduh, di pause dulu bro, bentar. Karena atau langsung aja ya tentang apa teror ya. Oke. Ini ketiga. Lalu juga siapapun sholat aku ditolong. Keempat. Nih keempatnya. Aku ditolong dengan rasa takut. Teror. Yang merasuk pada musuh. Jadi ketakutan itu Allah tanamkan di dalam hati musuh-musuh. Itu ada ayat Qur'annya bro. Ini terornya. Jadi mujizat teror itu, kata Muhammad, belum pernah diberikan kepada siapapun sebelumnya. Jadi kalau Bro Suma bisa membuktikan ada orang sebelum Muhammad diberikan mujizat teror, artinya di sini Muhammad dinarasikan adalah dia pembohong. Oke, itu konsekuensi logis. Lanjut. Baik, waktu habis. Bentar, Bunda Zuma, saya reset lagi waktunya. Ini mau dilanjut dengan format yang sama atau mau TikTok untuk kedua narasumber? Biar teratur format yang sama bro. Sebab kalau TikTok aja kacau. Karena yang Bang Herdi itu sampaikan hadis-hadis yang sudah saya tepis semua tadi. Oke, baik. Itu aja terus diputar-putar. Herdi karena ya memang nggak perlu TikTok. Kurang teratur bro. Maksudnya bro kutip aja hadis itu, bro jelaskan ya, begitu aja. Kalau TikTok kurang teratur, nggak enak didengar. Anda juga jawab pertanyaannya Bang Juma dong. Pertanyaan sudah dijawab, bro. Gini, mengenai kaitan hadits ini giliran saya ya. Saya minta kepada bro untuk kemudian menerangkan kepada kita dalil di kitab Anda di mana ada seorang nabi yang dihalalkan rampasan perang. Dalilnya ya, sesuai dengan irama dalil ini. Dihalalkan rampasan perang bagiku, tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumku. Anda ingin mengulas hadits ini berdasarkan dengan kitab Anda, ya kan? Nah, sekarang coba Anda tunjukkan kepada saya, Allah menghalalkan kepada siapapun sebelum Rasulullah tentang harta rampasan perang. Saya jawab? Silakan. Oke. Mungkin kita buka lagi, boleh bro? Kita buka lagi hadisnya? Enggak, ini hadits minta Anda membuktikan ada seorang sebelum Rasulullah yang Allah menghalalkan. Enggak ada bro, enggak ada. Berarti enggak ada? Berarti hadis ini salah atau benar? Oke, jadi begini ya. Mungkin saya santai. Ya, santai. Saya buka lagi ya, kita baca. Oke. Ya, Sahih Muslim 810. Makanya bro baca baik-baik biar nggak salah mengerti. Ya, di sini Muhammad ya berkata, aku Muhammad diberi 5 perkara yang mana belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku. Nah, tadi kan saya mendengar Bro Suma menarasikan Yesus mengajarkan teror. Kalau di-compare dengan hadis ini, ya, pernyataan Bro Suma itu sedang menghakimi Muhammad bahwa dia adalah pembohong. Ternyata ada. Saya jawab. Yesus itu tidak pernah membuat rasa takut pada siapapun. Yang ada pada diri Yesus, justru Yesus yang ketakutan. Jadi poin pertama, aku ditolong dengan rasa takut di hati musuhku selama 1 bulan. Itu hadisnya. Ya, nah sementara Yesus tidak pernah membuat siapapun takut pada masanya. Justru Yesus itu diobok-obok, bahkan dibunuh. Dialah yang ketakutan, dialah yang was-was, dia merasa seperti ingin mati. Apa yang salah dengan hadis ini? Katanya dan Yesus. Ada masalah teror di hadis ini? Oke, masalah teror itu di keempat ya bro. Yang mana yang keempat? Aku diberi syafaat. Aku diberi.
Keempat, aku ditolong dengan rasa ketakutan. Ini teror ya, yang merasuk pada musuh di hadapanku. Jadi teror itu Allah sudah titipkan di dalam hati para musuh-musuh Muhammad. Itu pemahaman Anda kan? Itu pemahaman Anda atau dalil ini menerangkan tentang teror? Dalil ini ya, mujizat yang diberikan kepada Muhammad salah satunya adalah teror. Teror yang iya, betul. Dia musuhnya merasa takut kepada Rasul Muhammad SAW. Betul. Bagaimana dengan musuhnya orang ketika perang? Ada enggak yang merasa takut terhadap musuhnya? Pasti ada. Dan salah satu keistimewaan Rasulullah, musuhnya itu ciut nyali duluan sebelum menghadapan dengan Rasulullah. Apa yang salah di situ? Ini kan musuh, ini kan berbicara terornya di mana? Terornya kan ini, bro. Keempat ini. Yang mana keempat Sebentar ya. Mana ya tadi? Ketiga, keempat. Oke, ini. Ya. Aku ditolong. Aku siapa? Muhammad ditolong. Nah, ini hanya bahasa penghalusan. Ditolong dengan rasa takut pada musuh. Bukan pada musuh, yang merasuk pada musuh, yang merasuk. Oke. Jadi Muhammad itu ya, dia bisa bertahan karena dia punya teror. Ditolong diberi. Mana terornya di situ? Ingat dalilnya. Aku ditolong dengan rasa takut yang merasuk kepada musuhku sejauh jarak perjalanan 1 bulan. Jadi musuhnya itu ciut nyalinya belum diapa-apai. Karena Tuhan yang menghendaki musuhnya takut kepada Rasul. Iya, takut kenapa? Kena teror atau apa? Tidak diteror. Inilah keistimewaan kan dikatakan. Saya memiliki 5 keistimewaan. Rasa takut ini, bro. Rasa takut ini adalah teror. Iya, rasa takut. Iya. Baru mendengarkan nama Rasulullah, orang sudah takut. Terus terornya di mana? Berarti kalau iblis takut sama Yesus, berarti Yesus teroris dong. Itu makanya aku bilang, Bang Herdi, di awal tadi. Bukannya saya menafikan hadis-hadis yang Anda bawa. Saya katakan kepada Anda tidak mengerti hadis. Saya sudah jelaskan itu, tapi Anda ngotot terus. Anda dari Markus 16 ayat 16. Satu ayat aja. Kenapa Anda tidak mau mengkaji itu lebih dalam? Daripada Anda pamerkan ketidaktahuan Anda tentang hadis. Kenapa Markus Anda tidak lakukan? Menghukum. Kenapa hanya membaptis? Menghukumnya kenapa tidak? Sementara yang diperintahkan menghukum itu adalah Anda. Yang tidak percaya, hukum. Yang percaya, baptis. Dijalankan baptis, dijalankan. Kenapa hukum tidak dijalankan? Berarti Anda ingkar terhadap perintah Yesus. Nah, sementara Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Kalau kau percaya kepada aku, maka engkau akan mendengarkan dan melakukan perintahku. Anda tidak melakukan, berarti Anda tidak percaya. Kan kasihan. Capek-capek Anda beribadah minggu, ternyata Yesus menyangkal Anda, karena Anda tidak masuk dalam golongan yang percaya. Anda tidak melakukan penghukuman. Harusnya Anda setiap hari, percaya Yesus atau tidak? Tidak, hukum. Puak! Itu baru dibilang pengikut. Mantap. Iya, kan itu perintahnya. Percaya tidak? Percaya, baptis. Nah, langsung dibaptis, dimandikan, dicebur di laut atau di kolam. Tidak percaya, hukum. Banyak cara hukumnya. Ya terserah Anda. Bisa disuruh dende-dende, bisa disuruh lari telanjang keliling Monas 3 kali putaran, atau sesuai dengan yang dilakukan oleh Bani Israel ketika orang tidak percaya kepada mereka, mereka bunuh. Gitu loh Bang Hedi. Jadi agak susah memang, karena satu dalil ini bisa meruntuhkan semuanya. Kalau saya mengenai hadits, saya akui itu sahih. Ya, saya kesimpulan sementara sahih. Saya terima hadits itu. Tetapi bagaimana kemudian kedudukannya di dalam penjabaran hubungan kami kepada Allah dan kami kepada seluruh manusia. Dan kedudukan hadis itu berkaitan dengan sosial Arab pada masa itu, pada kondisi peperangan pada masa itu perlu. Makanya ada yang dikatakan ulama hadits, ada dikatakan ulama fiqh,
mereka mengetahui tentang hadis dan kedudukan hadis itu, bukan serampangan diterjemahkan gitu. Oh, lantas andai saja yang Anda pahamkan itu sama seperti yang dipahamkan oleh umat Islam, ada ilmunya, tidak ada kaidah ilmu, tidak ada lagi Kristen di negara ini, Bang Herdi. Karena setiap hari akan melakukan pembunuhan, peperangan seperti yang Anda narasikan. Tapi sayang sekali Islam itu tidak seperti itu, sahabatku. Nah, sekarang Markus gimana? Itu bahaya itu Markus. Kalau sampai orang Kristen sudah putus asa, iya betul ya, ini perintah betul-betul yang disuruh hukum ini, ya sudah. Maka terjadilah yang seperti terjadi di mayoritas Kristen terhadap minoritas, kan gitu kawan. Oke, saya kira cukup Bang Herdi ya. Ini sudah berapa jam? Kebetulan juga ada tamu saya. Ini ada paman saya dari kampung. Oke bro. Iya. Beliau baru kali ini Bang Suma. datang. Halo. Sebentar. Boleh nggak Bang Suma kita selesaiin diskusi yang terakhir itu Bang? Sama saya aja. Bang Juma ada tamu. Enggak. Itu Bang Andi udah pernah. Enggak apa-apa sama saya aja. Bang Juma ada tamu. Aku mau jelaskan, Mbak. Aku mau jelaskan Bang Juma. Yang teroris seperti siapa? Iya. Bukan Bang. Yang pas di itu loh Bang, di HMC itu loh Bang. Udah, aku mau jelaskan nanti bahwa Yesus lah yang teroris. Enggak, aku enggak ngomongin teroris, Bang Andi. Ya ampun. Kita bicara tentang itu loh, tentang apa? Perbedaan antar Quran. Ntar dulu Bang. Bicara perbedaan antar Quran. Ntar dulu Bang, sebentar. Netizen saya minta siapa sih yang teroris? Saya buktikan ya. Satu ya. Yesus. Bang Andi. Saya akhiri dulu dengan Bang Herdi. Iya, jangan dulu. Ya udah. Nah, habis ini saya tutup nanti. Iya, santai aja Bro Andi. Nanti kan Anda kalau bisa mengendalikan emosi, hadiah. Saya tidak emosi. Saya tidak emosi. Siapa yang emosi? Hadapin kamu kan muridku, mana ada emosi sama kau? Ilmu nggak ada Bro. Maksudnya saya kasih tahu Bro, jika kamu bisa mengendalikan emosimu, Allah akan menghadiahkan kamu di surga nanti untuk memilih sekehendakmu bidadari di surga. Daripada lo di surga. Daripada lo di surga dapat mantan pelacur gimana? Pilih mana? Ya udah Bang Handi ditutup aja dulu. Lanjut Semua. Oke, Bang tutup. Pelacur di surga, pelacur. Pelacur katanya. Jadi gini, sebelum ditutup, Bang Juma closing statement dulu. Saya kasih statement. Bang Juma closing statement, Bro Herdi closing statement, silakan. Baik. Jadi saya kembali ke yang tadi ya, bahwa keberadaan negara kita yang kita cintai ini itu adalah cerminan daripada bentuk kasih sayang Islam ya, rahmatan lil alamin. Para pejuang memperjuangkan Nusantara ini, lalu kemudian menyajikan kepada kita sebagai anak bangsa untuk kita nikmati, kita isi dengan berbagai macam hal-hal yang positif. Di tengah-tengah kita kemudian ada gejolak, ada riak yang kemudian kita sebut dengan teror. Ya taruhlah misalnya mereka itu berKTP Islam. Saya yakinkan demi Allah mereka itu tidak memahami Islam dengan baik. Mereka tidak memahami Islam itu dengan baik. Seperti saudara saya Bang Herdi dengan berapi-api membawa hadits, dengan berapi-api membawa ayat, karena ada dalil-dalil seperti itu. Tapi di dalam kitabnya itu tidak jauh lebih sadis lagi di dalam kitabnya yang menerangkan tentang membunuh orang-orang yang tidak seiman, tidak sejalan dengan akidah yang diajarkan para nabi. Nah, poin yang ingin saya sampaikan di sini bahwa ketika sahabat saya mengatakan Al-Kafirun itu diturunkan di periode Mekah, ya, mengajarkan kemudian bagaimana orang-orang Muslim dan orang-orang kafir duduk pada poin-poin agamanya masing-masing, itu menjadi penjabaran dalam kehidupan kami umat Islam. Nah, kenapa kemudian ayat-ayat yang saudara Herdi bawa itu tidak dijadikan sebuah implementasi atau tidak dijadikan sebagai sesuatu yang kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, karena memiliki kaidah-kaidah tertentu. Hadis dan dalil itu memiliki poin-poin yang harus disikapi dengan ilmu. Kapan itu berlaku dan kapan tidak berlaku. Kaitannya dengan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud
lakum wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma abud lakum dinukum waliyadin. Itu jelas ya merupakan poin yang tidak bisa menjadi sebuah penggambaran bahwa itu hanya berlaku pada masa Mekah. Kenapa? Karena orang kafir tidak hanya hadir pada masa itu, tidak hanya ada pada masa Rasulullah Muhammad SAW, tapi sampai hari ini. Maka kaidahnya ayat ini berlaku. Nah, kaitan dengan ayat perang terjadi pada masa perang, maka ayat perang itu berlaku pada masa perang. Nah, kekafiran berlaku masih ada sampai hari ini. Maka itu mengiringi kehidupan umat Islam, maka dalil ini tetap berlaku. Itu yang perlu dipahamkan. Kemudian yang saya herankan terakhir dari saya kaitannya dengan Markus 16 ayat 16. Sahabat Kristen dengan bangganya membaptis orang-orang yang percaya terhadap konsep gereja, tentang konsep Kristen. Tetapi mereka lupa untuk menghukum orang-orang yang tidak percaya, sementara dalilnya setegas perintah membaptis. Tidak ada perintah bahwa nanti Tuhan yang akan menghakimi. Karena dalilnya di situ baptis yang percaya, hukum yang tidak percaya. Demikian sementara dari saya. Mudah-mudahan di sesi berikutnya kita akan berdialog lebih baik lagi tentang hal ini, dan kita akan masuk ke dalam poin-poin yang mengkaji tentang ayat hadits secara detail. Kalau tadi ini kan secara umum, bahwa mengkaji hadits itu harus menggunakan ilmu kaitannya dengan pemahaman, penafsiran, pemaknaan tentang hadits yang dibawa oleh Bang Herdi atau ayat yang dibawa Bang Herdi. Demikian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.